Sehingga Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga, kan gitu. Apakah bisa dari suku bunga tersebut langsung yang namanya bunga KPR maupun bunga-bunga di perbankan lainnya akan langsung turun? Ya, ternyata tidak. Nah, di banyak komunitas kan komunitas investor itu banyak yang bilang, ini mungkin kesempatannya properti manggung nih. Karena biasanya habis krisis properti itu manggung. Nah, mungkin kita bisa bahas dari situ dulu kan Oke. Emang bener gak sih seperti itu gitu? Oke, selamat pagi, selamat siang, malam kepada para penonton semuanya ya di podcast Diskartes ini Value. Dan kali ini kita akan bahas tentang properti bersama dengan salah satu analis di Value ya, yaitu Mr. Deo. Wow semuanya. Nah, di video kali ini kenapa kita akan bahas sisi properti? Karena selama beberapa tahun terakhir, ternyata kita melihat bahwa properti itu masih belum rebound seperti 10 atau 15 tahun silam. Harganya tuh masih relatif susah, relatif belum bisa rebound kembali gitu ya. Termasuk juga saham-saham yang berhubungan dengan properti. Kalau teman-teman melihat misalnya kayak Asri, terus beberapa yang lain itu juga masih turun terus. Nah, kita akan melihat secara spesifik gambaran industri properti di Indonesia, ya. Terutama berkaca dari kondisi pandemi 2020, ketika itu kalau teman-teman ingat banyak sekali properti yang dijual dengan harga yang murah, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika krisis sudah terlewati, pandemi sudah terlewati, akan rebound langsung atau bagaimana, kan gitu kan? Nah, Deo tolong ceritakan secara sekilas bagaimana dengan kondisi properti di Indonesia berbasis dengan cara kita dalam mengevaluasi bisnis properti. Silakan. Ya, thank you Kanda. Jadi ya belakangan inilah Kanda ya, terutama dari awal tahun 2025 ini banyak yang bilang sekarang ekonomi kita tuh lagi krisis Kanda. Karena seperti kita tahu bahkan di sekitar kita itu ada banyak banget PHK, terus juga daya beli masyarakat juga turun gitu. Jadi masyarakat menyimpulkan bahwa ini lagi krisis nih. Nah, di banyak komunitas Kanda, komunitas investor itu banyak yang bilang, ini mungkin kesempatannya properti manggung nih. Karena biasanya habis krisis properti itu manggung. Nah, mungkin kita bisa bahas dari situ dulu Kanda. Oke. Emang bener gak sih seperti itu gitu? Oke. Kalau misalnya kita bicara dari sisi krisis dulu kan. Krisis itu kan terlihat dari daya beli masyarakatnya turun, kan gitu. Ketika daya beli masyarakat turun, maka tugas dari pemerintah adalah gimana caranya biar masyarakat bisa beli barang. Makanya dia akan mengusahakan paket-paket ekonomi untuk membuat recovery gitu kan. Economic recovery. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan suku bunga, kan gitu, memberi insentif ke market, ya kan, menggelontorkan proyek-proyek di retail, di mana tujuannya adalah biar denyut ekonomi itu makin berasa, kan gitu. Nah, kalau bicara soal properti, bicara soal pinjaman, bicara soal kredit, ya, ada hubungannya juga dengan penurunan suku bunga dan penurunan suku bunga KPR, kan gitu, kredit pemilikan rumah. Jadi akan memungkinkan juga bahwa untuk KPR-KPR yang sifatnya baru ini juga tidak semahal yang zaman dulu. Seharusnya seperti itu. Logically speaking seperti itu kan gitu kan. Tapi ada prakteknya pasti beda-beda karena setiap bank memiliki policy-nya sendiri-sendiri, ya kan. Nah, makanya insentif-insentif seperti pajak yang 0% untuk properti dan lain sebagainya itu pasti akan bermunculan. Karena harapannya apa? Harapannya sektor properti itu akan bisa dibeli kembali. Harapannya akan bisa manggung lagi kan gitu. Tetapi apakah akan 100% seperti skenario? Ternyata tidak juga gitu kan. Karena begini, kalau bicara soal properti itu variabelnya juga lumayan banyak ya. Mungkin ada beberapa sektor yang langsung
naik secara signifikan. Tetapi tidak bisa dibilang 100%. Ada juga yang hanya di situ-situ aja. Ya. Jualan juga bisa susah kan gitu. Seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kita lihat di era seperti saat ini, tidak semua properti yang dijual itu bisa langsung diserap pasar. Gitu, ya. Tidak semuanya. Karena akan kembali kepada apa? Kepada keinginan market, apakah mereka mau mengambil properti atau tidak. Banyak juga tren sekarang kalau teman-teman lihat di media sosial lebih baik untuk sewa dibandingkan untuk beli. Nah, itu juga sedikit banyak berpengaruh kepada tren anak muda dalam pembelian properti di Indonesia, kan gitu. Ya kan? Kemudian kalau kita bicara soal krisis lagi ya. Kita bicara soal krisis, sebetulnya antara krisis satu dengan krisis yang lain itu berbeda-beda, ya kan? Baik itu krisis 97, krisis 2008 maupun krisis pandemi 2020. Struktur fondasi ekonominya juga berbeda-beda, kan gitu. Sehingga situasi rebound dari properti itu juga akan berbeda, ya. Jadi tolong dia bisa kasih gambaran singkatnya tentang perbedaan krisis yang ada di Indonesia saat ini dan jelaskan kepada teman-teman yang ada di sini, gitu. Ya emang untuk sekarang ini kayaknya serba nanggung kan ya. Dibilang krisis, tapi kalau kita bisa lihat dari data, inflasi saat ya kalau kita lihat dari krisis yang lalu dah di tahun 2008, inflasinya tuh tinggi banget. Sedangkan sekarang ya nggak setinggi itu. Jadi mau dibilang krisis juga masih nanggung gitu. Gitu juga kalau misalnya kita lihat PDB. PDB tahun 2008 itu kurang lebih masih di angka ya di bawah 5 triliun lah. Sedangkan sekarang per kuartal 1 ini aja itu udah 5 triliun lebih. 5.000 triliun. Iya, 5.000 triliun. Which is untuk kalau di setahun kan udah 20 something lah. Udah tinggi banget gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data pun juga dari cadangan devisa tahun 2008, cadangan devisa kita 51 miliar USD. Which is itu waktu itu turun 10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kalau kita lihat sekarang per Maret aja itu masih di angka 157 miliar USD. Jadi ini masih jauh lah dari kata krisis yang kalau kita mau bandingnya sama tahun 2008. Itu sih Kanda. Oke. Cuman kan di turunnya daya beli masyarakat ini mungkin pemerintah juga ngelihat hal inilah gitu. Jadi tanggal 21 kemarin juga kita lihat Bank Indonesia menurunkan suku bunga tuh Kanda. Nah itu penurunan suku bunga ini ada nggak sih dampaknya ke bidang properti ini sendiri Kanda? Oke. Jadi kalau tadi kita sudah melihat sekilas tentang fondasi ekonomi di Indonesia secara finansial, memang lebih kuat ya, lebih tebal ya dibandingkan dengan era 2008 maupun era 1997, di mana yang paling lemah itu pas era tersebut 1997. Era 2008 di mana subprime mortgage yang ada di Amerika Serikat kita ikut terdampak ya. Meskipun penurunannya tidak sesignifikan Amerika Serikat. Nah, tahun 2020 kita juga terdampak ya. Dari sisi ekonomi kita juga melemah kan gitu. Tetapi bisa dikatakan lebih baik daripada negara-negara lainnya. Kemudian tahun 2024-2025 dengan adanya pergeseran dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, itu juga ada sedikit perubahan di mana secara fondasi ekonomi juga masih bertahan gitu, masih tinggi. Kita bisa melihat dari data-data yang sudah disampaikan. Namun kalau terkait sama daya beli, tidak bisa dipungkiri bahwa daya beli masyarakat ya itu masih relatif lebih lemah. Sehingga Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga kan gitu. Apakah bisa dari suku bunga tersebut langsung yang namanya bunga KPR maupun bunga-bunga di perbankan lainnya akan langsung turun? Ya, ternyata tidak, karena untuk menurunkan bunga yang ada di bank itu variabelnya tidak hanya nih, bank misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, tidak bisa langsung semua bank yang ada di Indonesia itu harus turun suku bunganya sekian persen. Ada variabel-variabel yang menjadi perhitungan antara masing-masing bank
yang membuat KPR belum tentu akan turun secara signifikan. Kalaupun turun akan membutuhkan waktu beberapa saat kan gitu. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui sebelum sampai pada akhirnya si bank ini menurunkan suku bunganya, termasuk suku bunga KPR-nya kan gitu. Nah, tetapi apabila misalnya nih suku bunganya ini udah turun dalam jangka waktu yang lumayan panjang, kemudian akhirnya bank sudah bisa untuk menurunkan bunga KPR-nya, maka secara otomatis ini akan membuat daya beli masyarakat terhadap kepemilikan properti meningkat, kan gitu. Ditambah lagi kalau misalnya ada insentif-insentif tambahan dari pemerintah. Ya, ketika daya beli masyarakat ini meningkat, harapannya properti juga akan bisa terbeli, ya kan gitu. Kenapa? Karena mayoritas orang yang beli properti itu pasti menggunakan kredit, ya kan? Nah, ini ada datanya. Mayoritas masyarakat Indonesia dalam jumlah 70% itu membeli properti dengan menggunakan KPR. Sehingga akan sangat signifikan jika perbankan menurunkan bunga KPR-nya. Orang yang sebelumnya berpikir bahwa wah beli rumah ini gak cukup duitnya karena bunganya mahal, ternyata bank menurunkan bunga KPR. Ya otomatis mereka kan berpikir, wah kayaknya mampu deh untuk beli rumah sekarang. Kan gitu. Jadi otomatis membuat motivasi tersendiri kepada calon-calon pemberi rumah. Kemudian ada tunai bertahap itu sebesar 19,5%. Nah tunai bertahap itu, jadi masyarakat tidak membayarkan dengan kredit, tetapi bertahap, membayar cash dengan cara bertahap. Kemudian ada yang langsung cash itu 9,7%. Ada sebagian yang membeli rumah langsung dengan cash. Kan gitu. Nah, apa hubungannya dengan penurunan suku bunga tersebut dan KPR yang lebih murah? Seharusnya akan memboosting dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis di sektor properti. Kan gitu. Tetapi ya, sekali lagi, yang namanya perusahaan itu harus dilihat dulu nature-nya seperti apa. Apakah dia memang berbisnis properti atau justru renting properti. Jadi berbeda-beda. Belum tentu juga akan langsung berdampak signifikan terhadap emiten tersebut kan gitu. Nah, sekarang coba Dio kasih penjelasan ke teman-teman ini bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang terkait dengan sektor properti, sebetulnya siapa sih yang diuntungkan dengan situasi penurunan suku bunga seperti ini? Oke, jadi kalau penurunan suku bunga gitu ya, mostly pasti yang beli properti menggunakan KPR banyak untuk porsinya itu untuk menengah ke bawah kan, which is properti yang dihargai di bawah 1 miliar lah. Gitu. Jadi mungkin kita kalau misalnya mau lihat dari opportunity penurunan suku bunga ini, mungkin kita bisa lihat atau nyaring pertama itu dari emiten mana aja sih yang punya properti di bawah 1 miliar. Which is itu yang paling kita kenal lah gitu, itu Gapura. Gapura emang spesifikasi emang bisnisnya atau suka untuk kelas menengah ke bawah. Which is itu diuntungkan lah. Selain itu juga mungkin ada Ciputra kan dah. Ciputra walaupun emang fokusnya itu ya emiten di properti di angka 1 sampai 5 miliar, tapi gak dikit kok kalau dia punya properti yang harganya bahkan sampai 300 juta. Karena emang secara bisnis dia sangat amat terdiversifikasi. Karena salah satu keuntungan atau keunggulan dari Ciputra ini sendiri sangat amat terdiversifikasi secara geografis. Karena dia biasanya melakukan bisnisnya sebagai joint venture. Dia joint venture bersama orang-orang yang punya lahannya itu dikembangkan, sehingga dari sisi harga dia mungkin bisa main di situ. Dia beberapa asetnya dia punya di harga ya rendah ya 300 sampai 500 juta itu masih ada lah gitu, masih kecapai gitu. Cuman kalau kita ngomong soal properti kan pasti kan nggak cuman masalah pricing harganya aja yang kita perlu perhatikan gitu. Sebagai yang udah lama lah di pasar modal gitu kan emang apalagi sih variabel yang perlu kita perhatiin gitu, terutama kalau mau lagi analisis emiten di properti. Oke, kalau bicara soal melihat
emiten properti, gue akan sangat suka untuk melihat yang pertama adalah sebetulnya kan bagaimana karakter dari perusahaan tersebut kan gitu kan. Properti itu adalah bisnis yang harus punya lahan, ya kan? Harus punya lahan untuk apa? Ya untuk dibangun. Ini kalau kita bicara soal developing area, kan gitu. Kalau nggak ada lahan untuk dibangun, ya dia mau bagaimana memperluas bisnisnya, ya kan? Makanya ketersediaan land bank sebagai lahan yang akan dibangun itu menjadi penting. Perusahaan-perusahaan properti yang sekarang besar itu karena zaman dulunya berhasil menghibur land bank dalam jumlah yang banyak. Sekarang tinggal dibangun, dan meraih keuntungan dari penjualan tersebut. Kalau sekarang baru mengambil land banknya tanpa ada simpanan land bank zaman dahulu, pasti cost-nya tinggi, ya kan? Nah, coba Deo ada data terkait sama land bank. Nah, ini BSDE, land bank emiten properti nih ya. Ini land bank yang dimiliki oleh emiten-emiten di pasar modal di Indonesia ya. Ada BSDE yang memiliki jumlah land bank yang sangat banyak ya, 3.600 hektar gitu ya. 3.600. Ya, kemudian ada Ciputra, ya ada DLD Asri, SMRA, Duti, Demas, Deltamas, sampai Pakuwon ya, sampai ini habis nih RDTX sama PLN ya. Karena balik lagi ke bisnisnya, RDTX kan fokus di properti kantor. Jadi teman-teman, ketika kita bicara soal properti, kita harus lihat bisnisnya betul seperti yang dibilang sama Deo tadi. Kalau kalian perhatikan ada yang bisnisnya ternyata lebih banyak dari recurring income di mall. Jadi kalau recurring income di mall ya dia bisa stay di situ tanpa untuk mengembangkan atau menambah land bank dalam jumlah gila-gilaan atau besar gitu. Ada yang sifatnya untuk perkantoran ya. Tapi kalau bicara soal developing area, udah pasti harus land bank yang dalam jumlah besar gitu. Makanya tidak heran BSDE, Ciputra itu memiliki jumlah land bank yang sangat banyak gitu. Nah, tadi kita udah bicara soal kepemilikan land bank, manajerial, sama ini cash gitu kan. Karena gini, memang pada prakteknya dalam pembangunan properti itu tidak memerlukan cash di awal dalam jumlah besar, karena kalau kita beli properti ya kan orang DP duluan, barangnya belum ada, ya kan. Barang belum ada, orang DP cash sudah masuk ke perusahaan. Itu yang nanti akan bisa digunakan oleh company mengembangkan area tersebut, ya kan. Kan itu sistemnya. Nah, tetapi kalau tidak memiliki cash atau memiliki cash tapi tipis sekali, ya, maka dia akan susah gerak. Kan gitu. Akan sangat susah gerak. Sehingga akan sangat sehat jika perusahaan properti itu memiliki jumlah cash yang cukup ya. Setidak-tidaknya untuk awal pengembangan area. Nah, ini jadi PR tambahan nih buat teman-teman yang mau invest di properti gitu kan. Nah, makanya biasanya teman-teman akan menemukan properti yang memiliki jumlah cash yang banyak ya. Ada yang dibagikan langsung dalam bentuk dividen ke masyarakat ya. Ada juga yang tidak dibagikan ke masyarakat karena digunakan untuk mengakuisisi land bank tersebut gitu kan. Apa aja Deo kira-kira? Kalau misalnya yang sering amat akuisisi sih ya. BSDE itu paling sering nggak akuisisi. Terakhir dia bahkan akuisisi langsung perusahaannya. Dia akuisisi SMDM sehingga land banknya masih bisa dia pakai gitu kan. Penggunaan cashnya gitu. Cuman masalahnya adalah salah satu emiten ini cukup kalau penggunaan cashnya ada yang cukup unik. Yaitu Demas kan dah. Demas itu hampir kalau kita lihat mungkin ntar kita tampilin salah satu Sankey yang kita gunakan cash flow usage itu kalau kita lihat 100% hampir 100% cash yang diterima itu dibagikan sebagai dividen kan dah. Dimana kayak Kanda bilang tadi kan berarti cashnya nggak ada yang bisa dipakai buat ekspansi lagi, beli lahan gitu. Gitu sih kalau untuk penggunaan cash gitu. Ya memang Demas itu karakternya memang sangat suka untuk membagikan dividen. Ini gua kasih hint saja buat teman-teman yang masuk ke pasar modal. Teman-teman cek di kepemilikan Demas itu siapa gitu kan. Kemudian bagaimana flow dividennya gitu. Flow cash keluar dari dividennya. Karena gini, pengeluaran dividen itu akan sangat dipengaruhi oleh owner kan gitu kan. Nah, owner, investor, terutama yang sebagai pengendali itu kan melihat apakah uang ini
akan digunakan untuk diinvest kembali atau tidak kan gitu. Kalau misalnya ya sebuah bisnis ternyata udah cukup nih mau akuisisi lahan, kok lahannya sudah terbatas atau tidak masuk harganya, ya memang sudah menjadi keputusan yang bijak kalau untuk dibagikan kepada investor daripada tidak digunakan untuk apapun kan gitu kan. Nah jadi ini adalah contoh yang bagus ya. Si Demas itu selalu membagikan dividen 100% gitu. Ya kira-kira sih seperti itu. Dan penting untuk teman-teman lihat ketika ada cash keluar dari sebuah emiten properti digunakan untuk apa? Karena itu akan menentukan apakah perusahaan ini bisa sehat atau tidak dalam pengembangan ke depannya gitu ya. Kalau sekarang yang lagi hits itu kan salah satunya adalah emiten PANI ya. Emiten PANI ini kan selalu corporate action untuk right issue untuk menambah kemampuan mereka dalam mengembangkan areanya kan gitu. Sekarang proyeknya lagi banyak di PIK 1, PIK 2 dan seterusnya. Jadi ini juga salah satu yang tadi gue bilang, kepemilikan cash itu harus ada untuk apa? Untuk pengembangan. Kalau tidak ada maka mereka harus melakukan penambahan-penambahan atau cara tertentu agar ada cash yang masuk yang bisa digunakan. Ya, salah satunya right issue atau kalau ada yang lain bisa dalam bentuk issuer bonds kan gitu. Jadi ini pelajaran juga bahwa cara perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat itu ada dua, dengan cara penjualan saham maupun dengan penjualan obligasi. Jadi tinggal dipilih yang mana untuk penambahan-penambahan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar berkembang lagi di masa depan kan gitu kan. Nah, tinggal kita sebagai investor tugasnya adalah untuk melihat mana perusahaan yang logik untuk kita masukin dengan ekspektasi dia bisa menghasilkan profit untuk perusahaannya sendiri dan bisa dibagikan kepada investor, mana yang susah untuk dibagikan ke investor kan gitu. Ya itu sih. Jadi ini sekilas dari kita terkait sama sektor properti, bagaimana kondisi properti ketika krisis terjadi ya. Dan kita sudah menyimpulkan bahwa apakah setelah krisis maka emiten properti itu akan langsung naik daun? Ya belum tentu juga. Itu akan sangat terpengaruh dari bagaimana emiten tersebut berbisnis kan gitu. Kayak seperti sekarang ada emiten yang langsung naik 2 kali lipat, beggar, ada yang ya di situ-situ aja gitu untuk propertinya. Karena balik lagi kepada nature bisnisnya. Nah, di value kita sudah udah collect data-data secara lengkap ya. Sudah kita lihat segmentasi harganya, area penjualannya dan lain sebagainya terkait sama properti ini, termasuk juga penggunaan cash flow dari masing-masing emiten. Jadi teman-teman buat yang mau serius di industri pasar saham bisa join ke Database Value, nanti bisa lihat di Instagram Value. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa berguna buat kalian semua dalam memutuskan investasi, baik itu propertinya maupun saham propertinya. Oke, thank you and bye-bye.